faktor internal kita ya. Kalau najis itu eksternal. Ya. Tidak apa yang dari luar ya. Dari luar, dari kena bangkai, dari kena apa? Yang lain-lain. Pokoknya faktor luar itu namanya najis. Kalau hadas itu dari dalam badan kita, ya kan? Segala sesuatu kalau bagaimana dengan manusia loh. Pokoknya segala sesuatu yang nggak keluar dalam diri manusia itu ya nggak masalah. Manusia kan ono feses ya, ono telai macam-macam. Ya di dalam kantongnya ada. Pokoknya durung keluar teko ngene lah. Wis metu. Nanah misalnya, nanahnya masih di dalam seperti ini ya nggak masalah. Lah nek sak durunge salat dibledos nanahe lho beda meneh. Najis. Ya sudah menjadi najis kan. Sudah meledos keluar dari dalam kulit kan. Ya kayak padha karo manggur kalau kita kan di dalamnya kan penuh dengan feses ya. Mari makan ini nyantol ono usus apa? Usus besar usus gitu. Dalam usus kita. Ya pokoknya durung metu ya enggak masalah. Termasuk muntah juga ya. Iya. Ya. Muntah sing dobrogok ya nanti ya. Nanti ya, jadi atau air kencing di dalamnya kena ditahan ya enggak, tapi begitu metu sak balung sak tetes ya. Jadi udah beda lagi. Ya. Ini misalnya di dalam beberapa tambahan dalil Bismillahirrahmanirrahim falam tajidu ma'an fatayammamu. Barang siapa yang tidak menjumpai air hendaklah ya tayammum. Wa anzalna minas sama ma'an tahura ya, dan kami menurunkan dari langit itu air yang suci lah ini. Ya. Jadi air dari langit itu suci. Maka air hujan itu bisa. Dan nanti air hujan nanti udah netes. Ono kandang sapi ya beda lagi sudah baru, bukan air hujannya itu lewatnya itu kan. Ya sudah bercampur tadi, tercampur dengan barang yang najis. Walaupun airnya ya seperti di belakang rumah saya, ya itu sungai. Yang lewat kandang. Marono, misalnya ada tetangga, nggak juglang atasnya ada ayam, dibrol. Oh ya, sudah. Ojo takon baunya, ojo takon warnanya. Walaupun air itu ya air sungai, tapi kalau itu sing pas itu ya nggak bisa untuk bersuci. Baunya, ya, rehnya, kemudian launnya, warnanya, kemudian apa? Rasanya ojo takon. Paling nggak dari warna, dari bau sudah kelihatan kan begitu. Rasa ayam. Saya berapa kilo gitu sudah hilang. Ya setelah itu kan ya hilang kan, karena air atasnya kan sudah hilang. Kan gitu aja. Iya. Sama misalnya sungai belakang saya itu kan mulai dari katakanlah Sajen itu kan. Iya. Sajen itu kan ya barangkali, tapi kan iya kan bebek ya sapi ya. Tapi kan selama tidak merubah itu ya nggak ketok masalahnya. Ya kita anggap itu secara penampakan secara kasat mata tidak berubah. Kecuali ketok warnanya berubah karena misalnya telah sapi sak kandang brol gitu ya beda lagi kan. Ya. Tapi kemudian setelah itu kan sudah hilang lagi. Karena air yang mengalir itu seperti itu. Kalau airnya tetap kolam digana itu gak hilang-hilang. Misalnya ubalan airnya nanti dileponi sak brolan itu ya wis berubah, gak hilang-hilang. Ini ya, jadi air dari langit itu suci. Kemudian yang berikutnya ada hadis ya, ada di sini ada orang Arabi itu orang Badui, orang desa ya. Kalau dulu orang pelosok lah gampangannya. Fabala fil masjid, dia itu kencing di masjid. Karena masjid dulu kan masjidnya dari apa? Pasir atau ya tanah kencing. Faqama ilaihi nas, kemudian berdiri ilahi kepadanya anas manusia, para sahabat dulu gitu. Ya dia qaubihi, jadi untuk memberikan hukuman. Kurang ajar bacakan saya kurang ajar. Karena masjid di duyui. Jadi ya qau itu artinya untuk menghukumnya dengan qaul atau fi'il, dengan perkataan perbuatan. Mau dihukum itu orang itu ya Allah dia mau masjid duyui. Ya. Waqala Nabi sallam da'uhu.
Ya, kemudian ya Nabi bersabda biarkan ya. Kemudian apa? Kemudian siram ala bauli sablan ya, sajalan. Kemudian siram baunya itu dengan air minal ma' dari air. Jadi di sini ada sarannya itu sajalan itu adalah dalwan mal'a bil ma', jadi air apa? Timba yang penuh dengan air disiram itu. Fa inna ma buistum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin, karena sebenarnya kalian itu ya diutus untuk memudahkan dan kalian tidak diutus untuk mu'assirin, menyulitkan. Jadi dibuat mudah ya, tidak gampang budek ya. Jadi diutus untuk yang memudahkan, jangan itu menyusahkan ya. Maka yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit. Jadi selama itu mudah tapi tidak melanggar syariat ya dipilih yang mudah ya beda lagi kan gitu. Ya kan, selama tidak melanggar syariat yang mudah ya bisa kita ambil gitu. Kalau udah melanggar syariat ya gak oleh kan gitu. Sebenarnya itu apa namanya, nggak tahu yang masjid ya, yang tinggi tadi. Masalah tahunnya ya, maka di sini dulu ada buku yang membahas bahwa Nabi itu sebaik-baik murabbi, ya, sebaik-baik pendidik itu Nabi. Jadi walaupun tanpa kita tahu gak ya, walaupun anak wong sing koyo ngene, ya dirambut sampai Nabi, tidak dimarahi tapi dijelaskan. Kan begitu ya. Ya, jadi Nabi seperti itu. Anak wong ini ya enggak usah disikapi dengan emosi gitu ya. Makanya kan fabima rahmatin minallah ya lintalahum, karena rahmat Allah ya kalian berbuat lemah lembut. Andai kan kamu buat kasar lamfatu min hawlik, maka mereka akan lari dari itu ya kan. Karena mesti orang wong ini langsung muring-muring ya melayu kabeh. Orang wong salah itu karena dia tidak tahu. Yang jelas dia tidak tahu. Andai kata dia ya masjid mungkin ya tahu atau tidak. Ya kita nggak ngomong tahu dan tidaknya karena itu. Karena dulu masjidnya kan ya kaono tulisan itu menarane masjid dulu kan dari ya atapnya Nabi dulu masjid kan dari pelapa kurma ya. Kemudian bawahnya saiki ya rami api dan sebagainya. Tapi yang kita lihat dari sini tadi Nabi mengajar dengan sangat sabar. Ya. Walaupun ada orang yang tidak tepat secara itu ya tidak kemudian dia dimarahi, diapakan. Padahal sahabat yang liane wis getem-getem ngene bahasa kita. Waduh kira ana masjid diuyu kan. Makanya tadi sini ingin menghukum dia karena apa? Yo masjid kok diuyu. Jadi kemudian itu disiram ya. Yang berikutnya yang tadi yang penjelasan yang kedua yang mutahhirun ya, yang kemudian wawal mau musammas. Jadi yang tadi tahirun mutahhirun makruh ya. Jadi suci mesti tapi makruh, yaitu air yang dipanaskan di matahari. Di dalam hadis dikatakan yurisil baros. Jadi menyebabkan penyakit sopak. Sopak itu penyakit kulit, belang. Ya. Di dalam hadis dikatakan begitu ya, karena yang air yang dipanaskan itu yuridus baros. Jadi menyebabkan penyakit sopak. Jadi penyakit kulit, penyakit belang gitu. Kayak apa? Biasanya wong bule kayak sing belang-belang lho ya. Kan ada kulitnya gitu. Ada sing kulitnya kayak wong bule-bule lho, belang-belang lho. Apa ngarani iku? Albino. Ya. Pigmen albino, nek bahasa kimia albino. Nek wong Jawa ngarani apa? Bule. Iya, bule gak sempurna ya.
Ini yang kedua tadi ya, suci mensucikan makruh. Ya. Jadi kalau mungkin daerah kita jarang ada yang begitu, air yang dipanaskan di matahari itu ya. Ya. Dipanaskan di apa? Air godokan itu ya. Masuk panas sekali kayak wudhu ya. Wa tahirun ghairu mutahhirin. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Wa wal ma'u al mustakmal, yaitu air mustakmal. Suci tapi tidak mensucikan. Ya. Air yang mustakmal. Ya, ini menunjukkan bahwa air mustakmal itu suci, ya kan? Jadi air mustakmal suci tapi tidak mensucikan. Dan yang apa? Yang wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati, dan yang berubah karena tercampur dengan barang yang suci tadi. Jadi dicampur dengan gula, dicampur dengan itu. Maka di sini termasuk air-air yang itu ya. Jadi barang yang suci itu misalnya ya air kopi, teh. Di sini ada penjelasan air yang berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan benda yang suci. Ya, contoh air kopi, air teh. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, jadi air pohon-pohonan, misalnya air kelapa, ya, air nira, ya kan gitu, termasuk suci, ya. Lah ya tadi suci tapi tidak mensucikan. Diombe gak apa-apa. Wong suci. Suci tadi tidak mensucikan. Ya kayak wudu ya man konang ken kowe. Udah sak timbo tekan. Tekan ijo bisa larang ya. Ya. Jadi misalnya suci tapi tidak mensucikan, ya. Dan yang tadi air mustakmal kan sudah pernah dipakai untuk itu. Dan nanti kalau kita bicara ini apa air mustakmal, karena ada beberapa hadis yang mengatakan Nabi itu ya mandi sama-sama, ya, dengan air. Jadi nanti ya itu apa tempat ikhtilaf lah. Ya. Jadi kalau di sini termasuk satu air mustakmal, ya. Di sini yang berikutnya adalah tadi wa ma'un najisun, dan air najis. Wa walladzi khalat fi najasah. Jadi air yang terkena najis wa watuna kullataini. Au kana kullataini fataghayyara. Dua kula tapi berubah. Ya. Jadi ada istilah kullataini. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang dua kula itu berapa sih kan begitu. Ya. Di dalam hadis Nabi dikatakan idza makan al-ma'u kullataini lam yahmil khubus. Jadi apabila air itu dua kula maka tidak membawa najis. Fa innahu la yanjus, maka ada tambahan sehingga tidak najis. Tidak membawa kotoran, tidak membawa najis, ya. Jadi air itu dua kula. Istilah walaupun kalau kita melihat beberapa sarah kadang-kadang dua kula ini juga diperdebatkan, ya, air dua kula ini diperdebatkan, ya. Jadi air dua kula itu berapa? Kalau melihat di sini, ya, jadi dua kula berapa? Saya kemarin lihat di sini dua kula itu kalau kita dalam bentuk volume, ya, ini kemarin ada. 216 liter. Sebentar ya, di sini kemarin saya lihat sarahnya kalau dua kula itu bukan 60 cm. Jadi ini juga bermacam-macam ya, dua kula itu. Jadi kalau menurut Sewa Bazaili 216. Jadi kalau kita buat jeding itu 60 cm, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. 60 kali 60 kali 60, 216 ya. Liter ya. 216.
Itu 2 pula loh ya, jeding. Jadi 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Ya, 2 pula. Kemudian kemarin saya lihat sih ada lagi. Kemarin saya lihat di sini kemarin bukan 20 apa? Bukan 60. Kalau di sini kemarin 50 tuh 8 atau berapa ya? 58 cm kali 58 kali 58. Jadi itu. Jadi contoh di sini ya, saya bacakan di dalam kitab Fathul Qadir yang dikarang oleh Kiai Haji Maksum bin Ali Jombang yang ngarang kitab Amsilah itu ya, kitab taksrif itu ya, namanya Kiai Maksum bin Ali Jombang, pondok sebelah Jombang. Jadi kalau 2 pola ditimbang dengan takaran kubik menurut Imam Nawawi adalah 174,580 liter. Ya. Tadi lebih sedikit ya. 55,9 kali 55,9 kali 55,9. Di 55,9 cm berarti panjangnya, lebarnya juga 55,9 cm ya. Kemudian dalamnya juga 55,9 cm. Ya, itu menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Rafi'i, nah, Imam Rafi'i itu termasuk ya saikhon dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i 176,245 liter. Ya, 56,1 kali 56,1 panjangnya lebarnya kalikan 56,1. Jadi kalau buat jeding itu minimal ya tadi 60 lah. Ya. Kemudian kalau menurut Kati Irak, nah ini Kati Irak paling gede 245,325. Jadi 62,4 cm dikalikan 62,4 cm dikalikan 62,4 cm. Ya. Nek menurut Syekh Wahbah Zuhaili 60 cm tengah-tengah ya, kali 60 cm kali 60 cm. Ya. Jadi kalau kemarin saya lihat di sini, oh ini ya. Kalau menurut sini dua ya adalah setara dengan 190 liter ya, takriban, atau luas volume 58 kali 58 kali 58 ya. Ya bawahnya yang tengah-tengah Syekh Wahbah Zuhaili 60 kali 60 kali 60 menurut Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi ya sak menuan. Jadi enggak jadi jeding kira-kira itu harus penuh loh, baru 2 pula. Lain misalnya isi separuh ya buka 2 pula. Ya, isinya tok. Berarti kalau kurang diceduki ya. Iya, kalau kurang ya tanah ulang diceduki iku. Tinggal cebong kayak. Kalau tadi memenuhi syarat pakai tangan di. Ya, pakai tangan dimasukkan enggak apa-apa karena kan itu. Ya. Jadi kalau airnya itu kurang dari 2 pula, ya diceduki. Cedok ngambil lagi, cedok lagi. Timbo dibolongi. Ya timbo dibolongi kan masalah, kan airnya mancur, timbo bolongi atau wadah cat dibolongi ya enggak masalah kan. Yang penting airnya tidak menjadi air yang mustakmal. Kenapa? Tidak nyiprat lagi. Kalau misalnya kalau kita air 2 pula kita masukkan nanti jadi air yang mustakmal. Makanya kalau jeding-jeding yang pondok masjid atau pondok-pondok kan kopode gede gitu ya. Nah, supaya tidak menjadi air yang mustakmal. Apa? Kenapa? Jedingnya gede sing kudu bareng-bareng. Nggih, enggak mboten napa-napa, kan tidak berubah dari sisi esensinya. Dikai Pak. Ya. Dikai Pak. Ya iwak mosok berubah gara-gara ini. Amis. Ya, Mis. Iya gitu ya. Karena kalau kita lihat, kalau kita bicara air berubah misalnya ya. Jadi di sini kan air yang berubah itu ya macam-macam kan. Misalnya air yang berubah sebab tempatnya, air yang tergenang atau mengalir di batu berlerang misalnya berubah mungkin. Ya. Jadi berubah sebab tempatnya, berubah karena lama tertak air kolam. Kadang-kadang air kolam kalau lama kan ya rada ono ijo-ijone titik-titik kan. Iya kan?
atau berubah karena sesuatu yang terjadi baginya, misalnya berupa ikan, ya tetap suci mensucikan, ya masuk dalam kategori suci mensucikan. Air yang berubah karena lewat di atas atau tergenang, ya, atau batu belerang misalnya, berubah karena lama air kolam saking suwe ini, ya tetap namanya suci mensucikan, ya bisa kita gunakan berwudu. Atau berubah karena suatu terjadi pada dan seperti karena ada ikan, ya juglang, ya, atau berubah sebab tanah yang suci seperti apa, mungkin air banjir itu ya. Ya jadi ya, pokoknya gak lirin koyo batu tadi ya gak kena ya. Batu campur kayu, campur campur apa wis, oyot-oyot gak karu-karuannya. Jadi kira-kira yang secara apa? Secara fisya indera kita ya memang layak untuk dipakai bersuci. Nggak mari bersuci tambah bledot kabeh kan tidak mungkin kan ya. Jadi itu air suci ya, tetap suci mensucikan. Air yang tidak mensucikan tadi ya, air kopi, air teh, air yang kurang dari 2 kulah tadi ya, air pohon-pohonan tadi ya, air kelapa, air apa, pohon apa, siwalan, pohon siwalan. Jadi najis yang terkena najis yaitu kurang dari 2 kulah. Ya. Jadi kalau 2 kulah ya tadi kurang lebih sekitar 200, kalau kita mengikuti beberapa pendapat ya, kalau pendapatnya Syekh Wahbah Zuhairi ya sekitar 216 liter, 60 kali 60 kali 60. Jadi kalau misalnya nanti kalau buat rumah ya jadinya 1 meter tambah gak masalah. Nah, pokoknya tanah ombo. Tanah cilik dikai jeding tok. Ya. Nah misalnya kamar mandinya 2 meter gak apa-apa dikai jeding 1 meter kali 1 meter. Kamar mandinya 2 meter kali 2 meter ya. Ya, dan kamar mandinya kayak sekolahan itu ya, dan airnya yang keran itu aja yang kita pakai. Ya kan? Atau aukana kulataini fataghayyara, atau 2 kulah tapi kemudian berubah. Ya. 2 kulah tapi juga berubah. Jadi air masuk air yang najis. Banyak tapi berubah 2 kulah. Ya. Airnya 2 kulah tapi berubah. Ya bang, lho rek koyo kena. Ya. Karena apa? Najisnya banyak itu maka berubah. Kalau yang masuk sedikit ya agak berubah, ya kan? Tapi kalau yang masuk banyak tadi ya menjadi air menjadi